mohon berdoanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semuanya? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan lapisan bumi. Menurut kalian apa yang kalian ketahui dari apa itu struktur lapisan bumi? Ada yang tahu? Ya, benar. Berarti untuk lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada lapisan litosfer, terus hidrosfer, dan lapisan atmosfer. Untuk lapisan litosfer sendiri merupakan lapisan batuan, terus lapisan hidrosfer merupakan lapisan air, terus yang ketiga ada atmosfer, merupakan lapisan gas yang meliputi bumi. Terus untuk capaian pembelajaran kali ini kita akan secara detail dapat memahami struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Terus tujuan pembelajaran kali ini ada peserta didik dapat memahami struktur lapisan bumi. Terus yang kedua, peserta didik dapat membedakan setiap lapisan dari litosfer. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai lapisan litosfer yang merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Lapisan litosfer sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada kerak bumi, menjadi 4, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar dan inti dalam. Kerak bumi itu merupakan bagian terluar dari lapisan litosfer, yang mana terdiri dari tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia seperti oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan juga kandungan batuan berharga seperti emas, perak, platinum, dan karbon yang dalam bentuk berlian dan grafit. Untuk ketebalan kerak bumi antara 30 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra ada 6 sampai 11 km. Suhu di kerak bumi bervariasi dan makin dalam maka suhu makin tinggi. Bahkan pada bagian terdalam kerak bumi suhunya bisa mencapai 870 derajat Celcius. Untuk yang kedua ada mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan paling tebal yang mana diameter ukurannya ada 2.800 km dan paling luas di antara lapisan lainnya. Untuk lapisan mantel berbentuk padatan, terdiri dari batuan-batuan silikat yang mengandung besi dan magnesium yang bersifat mudah bergerak. Kedalaman mantel bumi ada sekitar 70 sampai 2.900 km dan suhunya bersekitar pada 700 sampai 3.700 derajat Celcius. Lapisan mantel terbagi menjadi 2, yaitu lapisan mantel luar di kedalaman 70 sampai 410 km dan mantel dalam di kedalaman 410 sampai 2.800 km. Kemudian ada inti luar. Lapisan ini adalah salah satunya lapisan yang berbentuk cairan yang pekat yang disebut dengan magma. Terus di dalam ini tidak ada air. Cairan tersebut terbentuk rongga-rongga besi dan nikel. Kedalaman lapisan ini adalah 2.900 sampai 5.100 km. Suhu di inti luar bumi berkisaran antara 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Kemudian ada inti dalam. Lapisan ini memiliki suhu tertinggi, yaitu di antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius.
kedalamannya di antara 5.100 sampai 6.400 km. Sehingga selain kandungan besi dan nikel, di dalam inti ini juga terdapat belerang, karbon, dan oksigen serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Terus untuk inti dalam berbentuk padatan karena tekanan yang sangat tinggi sehingga batuan yang terdapat pada lapisan ini tetap berada pada kondisi padat. Untuk melihat perbandingan kedalaman antara setiap kedalaman bumi bisa kalian lihat pada gambar sini. Untuk kerak bumi itu kedalamannya sekitar 8 sampai 64 km. Terus mantar dari 70 km hingga 2.900 km. Terus itu luar dari 2.900 hingga 5.100. Dan untuk di dalam sekitar 1.100 km hingga 6.400 km. Dan untuk ketebalannya kelas mantar tadi bervariasi, ada yang 7 sampai 30, terus ada yang 8 sampai 68 km. Terus untuk mantar bumi itu sekitar 2.800 km dan inti luar sekitar 2.300, dan untuk inti dalam itu sekitar 1.400 km. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Karena belum, kita akan lanjut mengerjakan LKPD. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama kelompoknya Mbak Andin, terus ada Mbak Nida, yang ketiga ada Mas Rizal. Mohon adanya untuk pengajakan KPD itu ada setiap ada petunjuk penggunaannya, bisa kalian baca di dalam KPD-nya. Terus kerjakan bersama kelompok untuk setiap aktivitas yang ada di dalam KPD. Untuk pengajarannya sekitar 5 menit ya. Sebenarnya bisa dipahami kalau pertanyaan soalnya. Ya. Jadi pahami? Iya. Misalnya ini ada gambar lapisan ini untuk menambah wawasan untuk aktivitas 1 dan 2. Mbak Andin sudah paham? Itu gambar apa, Pak? Itu gambar lapisan bumi. Ini dalamnya ya, ada yang inti, luar, mantar, dan kerak bumi. Berarti ini itu ada di luar, ada di dalam. Udah selesai semua? Belum ya, saya kurang tunggu lagi. Ada 2 lapisan kerak bumi. Apakah sudah selesai semua mengajarkan KPD-nya? Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Yuk, perwakilan satu maju.
5.000 sampai 7.000 derajat Celcius dengan kedalaman 5.100 sampai 6.400 km. Oke, terima kasih atas Oke, dari kelompok 1 dia akan duduk kembali. Jadi apakah hasil diskusi kalian sama dengan hasil dari kelompok 1 yang kelompok 2? Untuk bagian kerak bumi, coba untuk kelompok 2 apa saja yang ada di dalam kerak bumi? Dan untuk coba untuk inti lubang berada di kedalaman berapa untuk kelompok 3? Di kedalaman 2.900 sampai 5.100 km. Terus, benar jawabannya ya. Kemudian untuk coba apa saja yang ada di dalam inti dalam? Ada yang tahu? Menurut saya, Pak. Oke, yang berarti silakan. Besi, bengkel, belerang, karbon, dan oksigen. Ya, bagus. Benar. Jadi untuk gitu ya, untuk materi hari ini lapisan bumi itu ada 4. Yang pertama kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Nah, untuk pelajaran hari ini apakah ada yang ingin membacakan kesimpulan? Ya, silakan Mahika, Maya. Kesimpulannya, ini memiliki 4 lapisan utama, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi dibunyikan oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, magnesium, natrium, dan emas, perak, platinum, atau karbon dalam bentuk berlian dan baukit. Mantel bumi berisi batuan-batuan silikat, kemudian inti luar berisikan lelehan besi dan nikel, inti dalam berisikan besi dan nikel. Dan semua lapisan berbentuk padatan kecuali pada lapisan inti luar yang berbentuk cairan dan sering disebut sebagai cairan magma. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, mari kita bertepuk tangan bersama untuk mengapresiasi sudah belajar. Terus untuk sebelum saya tutup, ada soal evaluasi yang dapat kalian scan dan untuk dikerjakan di rumah sebagai PR ya. Sekian pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.